Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Ahmad atau yang dikenal dengan Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos, pendiri Majelis Zikir Asmaul Husna. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Majelis Zikir Asmaul Husna yang telah dirintis oleh Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos telah berkembang dan mempunyai cabang hingga 1.700 yang tersebar di pelosok Nusantara. Putra seorang ulama min Auliyaillah bernama Habib Abdullah bin Hasan Al-Atos ini lahir di Ambon tanggal 16 Desember tahun 1916. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa sejak kecil Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos mendapat didikan langsung dari ayahandanya yang seorang ulama besar dan wali kutub di Hadramaut Yaman. Habib Ahmad tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Beliau tekun menimba ilmu dari ayahandanya, maka tak heran menginjak usia remaja Habib Ahmad telah hafal Al-Quran, Kitab Matan Zubat dan Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa darah ulama yang mengalir dalam dirinya menjadikan Habib Ahmad sosok remaja yang tekun menimba ilmu dan berdakwah ke berbagai daerah, bahkan sampai ke mancanegara. Itu semua beliau lakukan untuk menteladani para ulama-ulama salafus soleh, yang kerap kali berkelana baik untuk menimba ilmu maupun berdakwah. Setelah beberapa tahun melakukan pengembaraan ke beberapa negara, lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ahmad kembali ke Ambon untuk menemui orang tuanya, dan ternyata ayahnya telah hijrah ke Jakarta. Tahun 1955 ayahnya meninggal dunia dan hal ini membuat Habib Ahmad sedih. Karena ayahnya yang menjadi tempat beliau bertanya dan curhat telah dipanggil Sang Kholik. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ahmad mulai gencar melakukan dakwah, mengajak umat untuk mengingat Allah dan mengagungkan asma Allah. Perjuangannya pun tak sia-sia berkat kesantunan dan kesabarannya, dakwahnya mulai menunaikan hasil. Banyak sekali para jamaah yang tertarik dengan metode dakwahnya dengan zikir Asmaul Husna. Lambat laun syiar dakwah Islam yang dibawa oleh Habib Ahmad mulai berkembang luas di masyarakat. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa banyak para jamaah yang meminta izin dan restu dari Habib Ahmad untuk membuka cabang di tempat tinggalnya, dan tentu saja Habib Ahmad memberi restu kepada para jamaah yang membuka majelis Asmaul Husna di tempatnya masing-masing. Walaupun murid-muridnya telah membuka cabang majelis Asmaul Husna di daerahnya masing-masing, namun Habib Ahmad tetap memantapkan majelis zikirnya di kediamannya di daerah Bendungan Hilir Benhil Tanah Abang. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Majelis Asmaul Husna yang diselenggarakan setiap tanggal 25 setiap bulan yang dimulai setelah maghrib akan terlihat suasana yang syahdu ketika lantunan Asma Allah mulai dibaca oleh para jamaah. Semua duduk sejajar, tidak ada yang membedakan baik itu orang pintar maupun orang bodoh. Baik para ulama maupun orang awam semua tak bergeming dari tempat duduknya, seraya mengagungkan asma-asma Allah. Mengingat dosa-dosa yang telah kita perbuat, terkadang tak terasa air mata akan mengalir. Mengingat kebesaran Allah dan air mata itulah yang menjadi pertanda rahmat Allah telah diberikan kepadanya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa maka pesan serta amanat terakhir yang disampaikan Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos adalah untuk tetap menjaga dan melestarikan majelis Asmaul Husna ini sampai kapanpun. Karena dengan zikir dan mengingat Allah dapat meredam murka Allah.
dan mengundang rahmat. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ahmad juga rutin menghatamkan Al-Quran. Setiap hari di samping beliau seorang hafiz, beliau selalu memberikan Al-Quran setiap kali menghatamkannya. Maka tak heran beliau membeli Al-Quran begitu banyak setiap bulan. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa tahun 1994 Habib Ahmad meninggal, dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Al-Hawi Condet. Dengan meninggal mutiara yang sangat berharga, Majelis Zikir Asmaul Husna yang dapat mengundang rahmat Allah. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.